Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Hari itu adalah hari yang telah aku impikan sepanjang hidupku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin, mengenakan gaun putih berenda yang membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku disanggul rapi, dihiasi mahkota kecil dari kristal, dan makeupku telah disiapkan dengan hati-hati untuk membuatku tampak anggun. Jantungku berdebar-debar, bukan hanya karena gugup, tetapi juga karena bahagia. Hari ini, aku resmi akan menikah dengan pria yang kucintai. Orang yang selama ini kuimpikan menjadi teman hidupku. Di luar ruangan, terdengar suara tawa dan obrolan para tamu. Para kerabat dan teman-temanku datang dari jauh untuk menyaksikan momen penting dalam hidupku. Keluarga besar calon suamiku juga hadir dengan penuh semangat. Mereka tampak akrab satu sama lain, bercengkerama di antara dekorasi bunga-bunga segar yang memenuhi aula. Semuanya terlihat sempurna, seperti dalam cerita dongeng. Ketika saatnya tiba, aku digandeng oleh ayahku menuju pelaminan. Aku melangkah dengan hati-hati, merasakan semua mata tertuju padaku. Ada rasa bangga yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Ayahku, meskipun tidak banyak bicara, memegang tanganku dengan erat seolah mengatakan, "Aku selalu mendukungmu." Aku tahu, menjadi seorang ayah untukku bukanlah hal yang mudah baginya. Dia telah membesarkan aku seorang diri setelah ibuku pergi sejak aku masih kecil. Meskipun aku tahu ada sesuatu yang kelam dalam kisah masa lalu mereka, aku tidak pernah menanyakannya lebih dalam. Ayah selalu mengatakan bahwa yang penting adalah masa depan, bukan masa lalu. Di pelaminan, calon suamiku, Raka, menungguku dengan senyuman lembut yang membuatku merasa tenang. Dia mengenakan jas hitam yang membuatnya terlihat gagah, dengan sorot mata yang meneduhkan. Saat aku tiba di sampingnya, dia menggenggam tanganku, dan kami saling bertukar pandang seolah mengatakan, "Ini adalah awal dari segalanya." Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Para saksi dan penghulu duduk di sekeliling meja kecil yang didekorasi dengan kain putih bersih. Ayahku menyerahkan tanggung jawabnya sebagai wali kepada penghulu dengan nada suara yang sedikit bergetar. Aku bisa merasakan emosi yang ia tahan. Di hadapan para tamu, Raka mengucapkan ijab kabul dengan lancar, tanpa sedikit pun keraguan. Suaranya tegas, penuh keyakinan, dan membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Ketika penghulu bertanya kepada para saksi, "Sah?" Suara mereka serempak menjawab, "Sah." Tepuk tangan menggema di ruangan itu, dan aku merasa lega sekaligus terharu. Ini adalah momen yang tidak akan pernah kulupakan. Aku resmi menjadi istri Raka. Setelah prosesi, kami sempat mengobrol sebentar di ruang pengantin. Raka memandangku dengan senyuman hangat, menggenggam tanganku erat. "Kamu terlihat cantik sekali hari ini," katanya pelan. Aku hanya tersipu malu, lalu menjawab, "Terima kasih. Kamu juga terlihat tampan." Kami tertawa kecil, mencoba meredakan gugup yang masih tersisa. Aku merasa hubungan kami semakin erat, dan aku yakin bahwa kehidupan pernikahan kami akan penuh kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah resepsi selesai dan tamu-tamu mulai pulang, aku menyadari ada sesuatu yang berubah. Raka tampak gelisah, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Dia menjauh dariku untuk berbicara dengan orang tuanya di salah satu sudut aula. Dari kejauhan, aku melihat raut wajah ibunya yang tegang dan nada bicara yang meninggi. Meski aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, aku merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Raka kembali mendekatiku, dia mengajakku berbicara di ruang pengantin. Aku ingin bicara empat mata,
katanya dengan nada serius. Aku mengangguk, meskipun ada rasa cemas yang mulai merayapi hatiku. Di dalam ruangan, dia duduk di depanku dengan wajah yang sulit kubaca. Aku baru tahu sesuatu, katanya setelah beberapa saat hening. Orang tuaku memberitahuku bahwa kamu ternyata anak di luar nikah. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Mulutku terasa kering, dan jantungku berdetak semakin kencang. Aku mencoba membaca ekspresinya, mencari tanda-tanda bahwa ini hanya salah paham, tetapi wajahnya tetap tegang. Aku tidak tahu harus bagaimana, lanjutnya. Tapi aku tidak bisa melawan orang tuaku. Mereka tidak setuju aku melanjutkan pernikahan ini. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa ini bukan salahku. Aku tidak pernah meminta dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Orang tuaku, terutama ayahku, telah berjuang keras untuk membesarkan aku dengan penuh cinta. Apakah itu tidak cukup? Apakah aku harus dihukum atas kesalahan yang bukan milikku? Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kuhentikan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menghela napas panjang. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Tapi aku tidak yakin bisa melawan keinginan orang tuaku. Mereka sangat menentang pernikahan ini setelah tahu soal latar belakang keluargamu. Hatiku hancur. Semua impian dan harapan yang kubangun bersama Raka selama ini terasa runtuh seketika. Aku ingin memohon padanya untuk tetap bersamaku. Tetapi aku tahu bahwa ini bukan hanya soal kami berdua. Ada tekanan dari keluarga. Ada stigma sosial yang tidak bisa kuabaikan begitu saja. Namun, apakah itu cukup alasan untuk mengakhiri pernikahan yang baru saja dimulai? Ketika aku akhirnya kembali ke rumah, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalaku. Anak di luar nikah. Apa maksudnya? Aku tumbuh besar dengan keyakinan bahwa aku adalah anak sah dari kedua orang tuaku. Ayahku selalu menjadi sosok yang kukagumi, meskipun dia jarang berbicara tentang masa lalunya. Tapi sekarang keraguan itu mulai muncul. Aku mendekati ayahku yang sedang duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada televisi yang menyala. Ayah, kataku, suaraku nyaris berbisik. Aku ingin bicara. Dia menoleh dengan raut wajah bingung. Ada apa, nak? Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba mengumpulkan keberanian. Hari ini, Raka bilang sesuatu yang membuatku bingung. Dia bilang aku anak di luar nikah. Apa itu benar? Wajah ayahku seketika berubah. Dia tampak terkejut, bahkan sedikit panik. Siapa yang bilang begitu? Tanyanya cepat. Orang tuanya. Jawabku, menatapnya lekat-lekat. Tapi aku ingin mendengar langsung dari ayah. Tolong, jangan sembunyikan apapun dariku. Ayahku menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya. Nak, ini bukan sesuatu yang mudah untuk ayah ceritakan. Tapi ya, itu benar. Kamu memang anak di luar nikah. Kata-katanya membuatku terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena ayah tidak ingin kamu merasa berbeda. Jawabnya pelan. Ayah ingin kamu tumbuh dengan rasa percaya diri, tanpa merasa dihantui oleh kesalahan orang tua. Hari-hari setelah kebenaran itu terungkap menjadi sangat berat bagiku. Aku berusaha menjalani hari seperti biasa, tetapi pikiranku terus dihantui oleh bayang-bayang pernikahan yang sudah di ujung kehancuran. Ayah mencoba menghiburku, tetapi aku tahu bahwa ia juga terluka. Ia merasa bersalah karena masa lalunya kini menghancurkan masa depanku. Siang itu, rumah kami yang biasanya tenang mulai dipenuhi ketegangan. Ayah memberitahuku bahwa keluarga Raka akan datang untuk membicarakan masalah pernikahan kami. Aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan. Sebagian diriku berharap mereka berubah pikiran, tetapi aku juga sadar bahwa harapan itu mungkin sia-sia. Mobil keluarga Raka berhenti di depan rumah kami. Aku mengintip dari balik tirai, melihat Raka keluar bersama kedua orang tuanya. Ibunya tampak rapi seperti biasa, dengan ekspresi wajah dingin yang membuatku merasa kecil.
Ayahnya mengikuti di belakang, dengan tatapan tegas yang menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk kompromi. Raka berjalan paling belakang, langkahnya berat, seolah ia tahu apa yang akan terjadi dan tidak bisa menghindarinya. Ayah membuka pintu dan menyambut mereka dengan sopan. "Silakan masuk," katanya, meskipun nada suaranya terdengar canggung. Mereka melangkah masuk ke ruang tamu, dan suasana menjadi sangat sunyi. Aku menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Ibu Raka memulai pembicaraan tanpa basa-basi. "Kami datang ke sini untuk membahas pernikahan ini. Saya yakin kita semua sudah tahu bahwa situasi ini tidak bisa dilanjutkan." Ayahku mencoba bersikap tenang. "Apa yang membuat Anda begitu yakin, Bu? Bukankah kita bisa mencari solusi yang lebih baik tanpa merusak hubungan ini?" "Ini bukan soal mencari solusi, Pak," jawabnya tajam. "Ini soal prinsip. Kami sudah berdiskusi panjang, dan kami tidak bisa menerima pernikahan ini. Nama baik keluarga kami dipertaruhkan. Anak Anda mungkin tidak bersalah, tapi latar belakangnya adalah sesuatu yang tidak bisa kami abaikan." Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, berusaha menahan emosi. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. Aku ingin berbicara, tetapi lidahku terasa keluh. Ayahku, meskipun marah, tetap mencoba membela diriku. "Anak saya tidak pernah meminta untuk lahir dalam keadaan seperti ini," katanya. "Saya membesarkannya dengan cinta dan nilai-nilai yang baik. Apa latar belakangnya lebih penting daripada siapa dia sebenarnya? Apa yang penting adalah bagaimana masyarakat melihatnya," balas Ibu Raka dingin. "Dan kami tidak ingin Raka menjadi bahan gunjingan atau nama keluarga kami dirusak." Aku menatap Raka, berharap dia akan membelaku. Namun, dia hanya duduk diam, wajahnya tertunduk. "Raka, panggilku pelan. Katakan sesuatu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu." Dia mendongak perlahan, menatapku dengan mata penuh kesedihan. "Maira," katanya akhirnya, "aku minta maaf. Aku mencoba, sungguh. Tapi aku tidak bisa melawan orang tuaku. Mereka benar, aku harus memikirkan masa depan." Hatiku hancur mendengar kata-katanya. "Jadi, kamu memilih untuk menyerah?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia mengangguk, lalu menarik napas panjang sebelum mengatakan kata-kata yang tidak ingin kudengar. "Dengan ini, aku menceraikanmu. Aku menjatuhkan talak." Ruang tamu seketika sunyi. Kata-kata itu menggema di kepalaku, menghancurkan sisa harapanku. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir deras. "Kamu benar-benar melakukan ini?" bisikku, hampir tidak percaya. "Aku tidak punya pilihan," jawabnya lemah. "Maafkan aku." Ayahku berdiri dengan marah, suaranya bergetar. "Kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu menghancurkan hati anakku dan mempermalukan keluarga kami." Raka menunduk, tidak berani menatap ayahku. "Saya minta maaf, Pak," katanya lirih. "Tapi ini keputusan yang harus saya ambil." Aku tidak bisa lagi mendengar percakapan mereka. Rasanya semua menjadi kabur, dan tubuhku lemas. Aku bangkit, berjalan cepat ke kamarku, dan menutup pintu dengan keras. Di dalam kamar, aku membiarkan diriku menangis sepuasnya, merasakan semua rasa sakit yang selama ini kutahan. Setelah keluarga Raka pergi, ayah mengetuk pintu kamarku. "Maira," katanya pelan. "Ayah masuk, ya?" Aku tidak menjawab, tetapi dia tetap masuk dan duduk di sampingku. "Ayah tahu ini berat untukmu," katanya sambil mengusap pundakku. "Tapi ayah ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Ayah akan selalu ada untukmu." Aku memandangnya dengan mata yang masih basah. "Ayah, kenapa hidupku harus seperti ini? Apa aku tidak pantas bahagia?" "Kamu pantas bahagia, Nak," jawabnya tegas. "Tuhan punya rencana yang lebih baik untukmu. Orang seperti Raka dan keluarganya tidak pantas untukmu. Mereka tidak bisa melihat nilai dirimu yang sebenarnya." Kata-kata ayah memberikan sedikit penghiburan, meskipun rasa sakit itu masih sangat dalam. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari kisahku dengan Raka.
Namun, di balik rasa sakit ini, aku merasa ada pelajaran yang harus kupahami. Bahwa cinta tidak selalu cukup jika tidak dibarengi dengan keberanian dan penghargaan terhadap satu sama lain. Dan mungkin, seperti yang ayah katakan, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik untukku. Setelah keheningan yang terasa begitu lama, aku merasa seperti terperangkap dalam pusaran emosi yang sulit dijelaskan. Kata-kata ayahku terus terngiang di kepala, mengisi setiap sudut pikiranku dengan kebingungan dan rasa sakit. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Tanyaku sekali lagi, meski aku tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Ayah menghela napas panjang. Matanya menatapku penuh penyesalan. Ayah tidak pernah bermaksud menyembunyikan ini darimu. Tapi ayah juga tidak tahu bagaimana harus menceritakannya. Ayah pikir, semakin sedikit kamu tahu, semakin bahagia kamu menjalani hidup. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang terus menggenang di sudut mataku. Tapi aku berhak tahu, yah, aku berhak tahu siapa aku sebenarnya. Ayah mengangguk, lalu mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Kamu benar. Ini saatnya ayah jujur. Kalau kamu siap mendengar semuanya. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata penuh tuntutan. Ayah pun mulai bercerita. Suaranya pelan namun penuh beban. Ayah bertemu ibumu saat kami masih muda. Dia adalah cinta pertama ayah. Ujar ayah sambil tersenyum samar, seakan mengingat masa-masa itu. Kami saling mencintai, tetapi hubungan kami tidak pernah direstui. Keluarga ibumu memiliki pandangan yang keras, sementara ayah hanyalah pemuda biasa dari keluarga sederhana. Aku mengangguk kecil, mencoba mencerna ceritanya. Ayah melanjutkan, ketika ibumu hamil, keluarga ibumu memaksanya meninggalkan ayah. Mereka tidak ingin ada skandal yang mencoreng nama baik keluarga mereka. Saat itulah ibumu menikah dengan orang lain, seorang pria yang dipilih oleh keluarganya. Tapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Air mataku mulai mengalir saat mendengar kisah ini. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Ibumu datang kembali kepada ayah setelah pernikahannya berakhir. Dia membawa kamu, seorang bayi kecil yang baru beberapa bulan lahir. Saat itu, ayah merasa itu adalah takdir. Meskipun situasinya rumit, ayah berjanji akan menjaga kamu dan memberikanmu kehidupan yang layak. Tapi ibumu, dia tidak bisa tinggal lebih lama. Dia pergi meninggalkan kita, meninggalkan semua tanggung jawab kepada ayah. Aku terdiam, membiarkan cerita itu mengguncang seluruh duniaku. Selama ini, aku mengira hidupku biasa saja, tanpa rahasia besar. Ternyata, ada luka lama yang disembunyikan begitu rapat oleh ayahku. Aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Seorang pria yang mengorbankan segalanya demi masa depanku. Ayah tidak ingin kamu merasa kehilangan. Itu sebabnya ayah tidak pernah menceritakan ini. Ayah ingin kamu merasa seperti anak yang normal, tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di masa lalu kami. Semalaman aku tidak bisa tidur, memikirkan setiap kata yang diucapkan ayah. Pikiranku terus berputar antara rasa marah, bingung, dan sedih. Aku bertanya-tanya bagaimana hidupku akan berbeda jika aku tahu semua ini sejak awal. Apakah aku masih akan bertemu dengan Raka? Apakah aku akan mengalami semua kebahagiaan yang telah kurasakan sejauh ini? Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kesedihan. Aku mencoba melanjutkan hidupku, tetapi bayangan tentang pernikahan yang berakhir sebelum benar-benar dimulai terus menghantuiku. Aku merasa terjebak dalam perasaan bersalah dan ketidakadilan. Aku tidak pernah memilih untuk lahir dalam keadaan seperti ini. Tetapi mengapa aku harus menanggung semua konsekuensinya? Di tengah kekacauan itu, aku menemukan diriku mencari jawaban lebih jauh. Aku mulai mencoba menghubungi ibuku, sosok yang selama ini hanya menjadi bayangan samar di pikiranku. Ayah pernah memberiku sebuah alamat lama tempat ibuku tinggal, meskipun dia tidak yakin apakah ibuku masih berada di sana. Dengan penuh harapan, aku mengirimkan surat, menceritakan semuanya, dan berharap dia akan merespons. Butuh berminggu-minggu hingga akhirnya aku menerima balasan. Surat itu singkat, tetapi cukup untuk membuatku memutuskan untuk menemuinya.
Ibuku bersedia bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Ketika hari pertemuan tiba, hatiku dipenuhi campuran antara harapan dan ketakutan. Aku tidak tahu harus berkata apa, atau bagaimana aku akan menghadapi wanita yang telah meninggalkanku sejak kecil. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, takut melangkah maju, tetapi juga tak mampu mundur. Ayah mendampingiku sampai di depan sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku akan menunggu di luar, katanya lembut, memberikan bahuku satu tepukan penuh dukungan. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam, lalu masuk ke dalam. Di sana, aku melihatnya. Wanita itu duduk di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya dihiasi garis-garis halus yang menunjukkan usia. Meski begitu, ada sesuatu yang familiar, sorot mata yang seperti bayangan diriku sendiri. Ketika dia melihatku, dia berdiri dan tersenyum gugup. "Maira?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, masih mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu. Dia menunjuk kursi di depannya. "Silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang." Aku duduk, meletakkan tas di pangkuanku, merasa canggung. Seketika itu juga, keheningan menyelimuti kami. Aku tidak tahu harus berkata apa, dan dia tampak bingung mencari cara untuk memulai. Akhirnya, dia membuka suara. "Maira, Ibu tahu kamu pasti punya banyak pertanyaan. Dan Ibu tidak tahu dari mana harus mulai menjelaskannya." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. "Kenapa sekarang?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kumaksudkan. Dia menunduk, tampak berjuang menahan air mata. "Karena Ibu merasa sudah terlalu lama diam. Dan setelah tahu apa yang terjadi padamu belakangan ini, Ibu merasa harus bertanggung jawab. Kamu berhak tahu kebenarannya." Aku menggigit bibirku, mencoba menahan emosi yang bergolak. "Kenapa Ibu pergi? Kenapa meninggalkan aku dan ayah?" Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Waktu itu, Ibu masih muda, Maira. Ibu pikir, meninggalkanmu dan ayahmu adalah cara terbaik untuk memberikan kalian kehidupan yang lebih baik." "Lebih baik?" Aku mengulang, hampir tidak percaya. "Bagaimana bisa meninggalkan anakmu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang baik?" "Ibu tidak punya banyak pilihan," katanya. Suaranya mulai bergetar. "Hubungan Ibu dengan ayahmu rumit. Kami sering bertengkar, dan Ibu merasa Ibu tidak cukup kuat untuk menjadi ibu yang baik untukmu. Jadi, Ibu memutuskan untuk pergi." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. "Jadi ini semua tentang Ibu? Tentang apa yang Ibu rasakan, bukan tentang aku?" Dia menatapku dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Tidak, Maira. Bukan begitu. Ibu tahu ini terdengar egois, tapi Ibu benar-benar merasa itu yang terbaik waktu itu. Ibu salah. Ibu mengakuinya. Dan tidak ada hari yang berlalu tanpa Ibu menyesali keputusan itu." Aku ingin marah, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku menahan diri. "Jadi, apa yang Ibu lakukan setelah pergi? Apakah Ibu pernah berpikir untuk kembali?" Dia mengangguk. "Banyak kali. Tapi setiap kali Ibu mencoba, Ibu merasa takut. Ibu takut kamu membenci Ibu. Takut kamu tidak mau menerima Ibu lagi. Jadi, Ibu terus menunda. Sampai akhirnya semuanya terasa terlambat." Aku menghela napas panjang, mencoba meredakan amarah yang masih tersisa. "Jadi, kenapa sekarang? Apa yang membuat Ibu berpikir aku mau bertemu setelah semua ini?" Dia tersenyum pahit. "Karena Ibu tahu kamu sedang terluka. Dan Ibu merasa, meskipun Ibu tidak bisa menghapus rasa sakit itu, setidaknya Ibu bisa mencoba untuk berada di sini untukmu sekarang." Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Apa Ibu benar-benar peduli? Atau ini hanya rasa bersalah yang Ibu coba tebus? Dia menggenggam tangannya sendiri, tanpa ragu sebelum akhirnya menjawab. "Ibu peduli, Maira. Lebih dari yang bisa Ibu ungkapkan dengan kata-kata. Ibu mencintaimu sejak kamu lahir,
dan rasa itu tidak pernah hilang. Tapi ibu juga tahu, cinta saja tidak cukup untuk menebus semua ini. Air mata mulai menggenang di mataku, tetapi aku menahannya. Kalau ibu benar-benar mencintaiku, kenapa aku harus tumbuh tanpa tahu siapa ibu? Kenapa aku harus mendengar dari orang lain bahwa aku adalah anak di luar nikah? Dia menunduk lagi, wajahnya penuh rasa bersalah. Karena itu kesalahan ibu, Maira. Ibu yang memilih jalan ini, dan itu membawa dampak besar padamu. Ibu tahu, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi ibu ingin mencoba memperbaikinya, meskipun ibu tahu itu tidak akan mudah. Aku menatapnya, mencoba memahami perjuangan yang mungkin dia alami. Apa yang ibu harapkan dari ini? Dia mengangkat bahunya pelan. Ibu tidak berharap kamu langsung memaafkan ibu. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa ibu ada di sini, kalau kamu membutuhkan ibu. Keheningan kembali mengisi ruangan. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Sebagian dari diriku ingin memaafkannya, tetapi bagian lain masih terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ibu sekarang, kataku akhirnya. Tapi aku akan mencoba. Karena bagaimanapun juga, ibu adalah bagian dari hidupku. Dia tersenyum, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. Itu lebih dari yang ibu harapkan. Terima kasih, Maira. Pertemuan itu membuka luka lama, tetapi juga memberikan sesuatu yang baru, pemahaman. Meskipun aku masih jauh dari memaafkan sepenuhnya, aku merasa ini adalah langkah awal yang penting. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ayah menungguku di ruang tamu, wajahnya penuh kekhawatiran. Bagaimana, nak? Tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis. Tidak mudah, tapi aku senang aku melakukannya. Ayah mengangguk, lalu memelukku erat. Apapun yang kamu putuskan, ayah selalu ada untukmu. Hari-hari setelah peristiwa itu berlalu dengan lambat. Aku seperti kehilangan arah, tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Bayangan wajah Raka, kata-katanya yang penuh penyesalan, dan kenyataan pahit yang ia tinggalkan terus menghantuiku. Aku merasa hampa, seolah dunia ini tidak lagi memiliki makna. Aku berhenti keluar rumah. Setiap sudut di luar sana mengingatkanku pada harapan-harapan yang kini musnah. Bahkan dalam rumahku sendiri, aku merasa terperangkap oleh dinding-dinding kesedihan yang kubangun. Aku menghindari cermin karena tidak tahan melihat bayanganku yang tampak lemah dan tak berdaya. Namun, ayah tidak pernah menyerah. Setiap pagi, dia mengetuk pintu kamarku, membawakan makanan, atau sekadar duduk di sampingku dalam diam. Dia tidak pernah memaksaku berbicara, tetapi keberadaannya cukup untuk mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Suatu malam, ketika aku sedang meringkuk di atas kasur dengan selimut menutupi tubuhku, ayah masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia membawa sebuah album foto tua yang sudah lusuh. Ia duduk di kursi kecil di dekat tempat tidurku dan mulai membuka album itu. "Nak, lihat ini," katanya sambil menunjukkan sebuah foto. Aku melirik tanpa banyak minat, tetapi perlahan perhatianku terpaku pada gambar di halaman itu. Foto itu adalah potret kecilku ketika masih balita. Aku sedang duduk di pangkuan ayah dengan senyum lebar di wajahku. "Ini saat kamu ulang tahun yang keempat," katanya sambil tersenyum kecil. "Kamu minta pesta kecil dengan kue coklat. Kita tidak punya banyak uang waktu itu, tapi aku berusaha memenuhi keinginanmu." Aku mengamati foto itu lebih lama, mengingat kenangan yang samar-samar muncul di benakku. Senyumku yang lugu dan polos di foto itu mengingatkanku bahwa aku pernah bahagia, bahkan ketika hidup tidak sempurna. "Ayah tahu hidupmu tidak mudah," lanjutnya. "Dan ayah tahu ayah bukan orang tua yang sempurna. Tapi kamu selalu menjadi kebanggaan ayah, Maira. Kamu tidak pantas menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Aku tidak menjawab, tetapi air mata mulai mengalir di pipiku. Ayah meletakkan album itu di atas meja kecil di samping tempat tidur, lalu mengusap pundakku dengan lembut. "Kamu bisa melewati ini, nak. Ayah percaya." Kata-kata itu menjadi benih kecil di hatiku yang perlahan tumbuh. Aku mulai berpikir,
Apakah aku akan terus seperti ini? Apakah aku akan membiarkan luka itu mendikte hidupku? Hari berikutnya, aku memberanikan diri keluar dari kamar. Aku duduk di ruang tamu, menonton televisi bersama ayah meskipun pikiranku masih melayang-layang. Ayah menyadari perubahan kecil itu, tetapi dia tidak mengomentarinya. Dia hanya tersenyum, memberiku ruang untuk mulai membuka diri. Aku memutuskan untuk mencoba bangkit, sedikit demi sedikit. Aku mulai membantu ayah memasak di dapur, membersihkan rumah, dan suatu hari, aku bahkan berjalan keluar untuk membeli bahan makanan di pasar. Rasanya berat pada awalnya, tetapi setiap langkah kecil itu membuatku merasa sedikit lebih kuat. Yang paling membantu adalah dukungan tanpa syarat dari ayah. Ia mengajakku berbicara tentang banyak hal, tentang masa kecilku, tentang mimpinya, dan tentang masa depan yang masih bisa kuraih. Ia selalu mengatakan bahwa hidup tidak akan berhenti hanya karena kita pernah jatuh. Ayah juga pernah terpuruk, "Nak," katanya suatu malam saat kami duduk di teras. "Ketika ibumu pergi, aku merasa kehilangan segalanya. Tapi aku bertahan. Karena aku tahu, aku harus hidup untukmu." Kata-katanya membuka mataku. Jika ayah bisa bertahan untukku, kenapa aku tidak bisa bertahan untuk diriku sendiri? Aku memutuskan untuk mengambil langkah besar berikutnya. Aku mulai mencari pekerjaan untuk mengisi waktuku dan membangun kembali rasa percaya diriku. Aku diterima di sebuah toko buku kecil di kota, tempat yang penuh dengan ketenangan dan aroma kertas yang menenangkan. Hari-hariku diisi dengan melayani pelanggan, menyusun buku, dan membaca ketika toko sedang sepi. Di toko itu, aku menemukan kedamaian. Aku bertemu dengan orang-orang baru, mendengar cerita-cerita mereka, dan perlahan menyadari bahwa dunia ini jauh lebih besar daripada rasa sakit yang pernah kualami. Aku juga mulai menulis di buku harian, menuangkan perasaan dan pemikiranku yang selama ini terpendam. Menulis menjadi terapi bagiku, cara untuk merangkai kembali serpihan-serpihan hatiku yang hancur. Setahun kemudian, aku merasa seperti orang yang berbeda. Luka itu memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi aku belajar menerimanya sebagai bagian dari diriku. Aku menyadari bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, tetapi aku bisa memilih bagaimana cara menjalani hari-hariku. Pada suatu sore, saat aku pulang dari toko buku, aku melihat ayah sedang menanam bunga di taman depan rumah. Aku tersenyum, mendekatinya, dan ikut membantu. "Bunga ini indah, ayah," kataku sambil menatap bunga-bunga yang baru ditanam. "Iya," jawabnya, "tapi butuh waktu untuk mereka tumbuh. Sama seperti kamu, Maira. Sekarang, kamu sudah mulai tumbuh lagi." Aku menatap ayah dengan mata berkaca-kaca, merasa bersyukur atas semua yang telah ia lakukan untukku. "Terima kasih, ayah. Kalau bukan karena ayah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Ayah hanya tersenyum hangat. "Kamu yang kuat, Nak. Ayah hanya mengingatkanmu." Hari itu, aku merasa lebih yakin dari sebelumnya. Hidupku mungkin tidak dimulai dengan sempurna, tetapi itu tidak menentukan bagaimana akhirnya. Aku masih punya banyak waktu untuk menulis bab-bab baru dalam hidupku, dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah melakukannya sendirian. Aku melangkah maju, meninggalkan masa lalu di belakang, tetapi tetap menghargai pelajaran yang telah diberikannya. Dengan ayah di sisiku, aku siap menghadapi apapun yang ada di depan.